Laga semifinal antara Filipina versus Thailand penuh kontroversi, bikin pengamat Asia geram. Akmal Marhali jadi sasaran fans Garuda usai hina keberhasilan Sintayong. Salah satu media online akui dibayar untuk fitnah Sintayong, kebusukannya terbongkar. Sandy Wells akhirnya starter di Cafe Michelin hampir cetak gol berkelas. Tijani Rendes bantu Eliano agar dapat menit bermain di timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Para fans Garuda tampaknya dibuat geram dengan statement dari Akmal Marhali. Hal ini tak terlepas dari pernyataan kontroversi Akmal Marhali tersebut. Ia mengatakan pencapaian luar biasa Sintayong selama menjadi pelatih timnas Indonesia hanya hoki saja. Dalam sebuah acara, ia melemparkan kritikan pedasnya ke pelatih timnas Indonesia Sintayong. Kritikan ini kemudian yang paling banyak disorot, hingga membuat Akmal dikecam supporter timnas Indonesia. Bahkan banyak netizen yang kecewa Akmal Marhali masih dikasih panggung. Akibat pernyataan kontroversinya tersebut, Akmal kini jadi sasaran netizen. Banyak nada-nada miring yang menyerang padanya. Akmal menyebut Sintayong cukup beruntung alias hoki dalam beberapa pencapaian yang didapatkannya selama bersama dengan timnas Indonesia. Sintayong dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali ke babak 16 besar Piala Asia. Itu pun dengan hoki. Karena kita hanya mengalahkan Vietnam, kata Akmal Marhali. Bahkan untuk pencapaian babak semifinal Piala Asia 23 2024 juga dianggap hoki oleh Akmal Marhali. Padahal Indonesia saat itu selangkah lagi mencapai ajang Olimpiade 2024, namun kalah di babak playoff. Kemudian kita juga lolos ke semifinal Piala Asia 23 2024 sebagai debutan pertama kali juga, itu hoki STY, nyinyir Akmal Marhali. Dari pernyataan tersebut, akun Instagram pribadi Akmal Marhali kemudian mendapatkan banyak serangan dari fans Garuda. Salah satu media online asal Indonesia sempat membuat pemberitaan bahwa pelatih Sintayong menggunakan jasa buzzer. Dalam pemberitaan tersebut, Sintayong dituduh menggunakan agensi dari artis Korea Selatan di bawah naungan YG Entertainment. Tujuannya adalah untuk membuat citra positif kepada pelatih 54 tahun tersebut. Namun kini media tersebut membuat permohonan maaf atas pemberitaan provokatif tersebut. Bukan hanya meminta maaf saja, namun mereka juga menjelaskan awal mula media tersebut memberitakan hal itu. Permintaan maaf tersebut diwakili oleh pemimpin redaksi, yakni Muhammad Reza Nurholis. Mengenai pemberitaan bahwa Choi Hyun Suk yang disewa oleh pihak Sintayong, kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Pemberitaan tersebut adalah iklan resmi dari salah satu agensi kenamaan Indonesia yang tidak kami sebutkan. Untuk pemberitaan yang provokatif, narasi yang dibuat bukanlah karangan, melainkan pesanan dari agensi tersebut yang sudah dinegosiasi dan mengikuti prosedur. Demikian inti dari pernyataan media itu. Dengan pernyataan ini jelas bahwa Sintayong tidak menggunakan buzzer, malah ada salah satu pihak yang berupaya untuk menggeser posisi Sintayong. Bahkan bisa kita pahami bahwa ada yang berupaya mengganggu keberhasilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga semifinal Asian Cup 2024 yang mempertemukan Filipina versus Thailand penuh drama dan kontroversi. Mulai dari kontroversi keputusan wasit, kualitas rumput lapangan, hingga sepinya penonton di stadion. Bahkan pelatih Filipina Albert Capelas sampai mengemis laga semifinal Asian Cup 2024 melawan Thailand agar dihadiri oleh penonton. Bahkan pelatih Filipina Albert Capelas sampai mengemis laga semifinal Asian Cup 2024 melawan Thailand. Bahkan pelatih Filipina Albert Capelas sampai mengemis laga semifinal Asian Cup 2024 melawan Thailand agar dihadiri oleh penonton. Filipina melaju ke semifinal Asian Cup 2024 usai dengan gagah meraih kemenangan di kandang timnas Indonesia. Pertandingan terakhir babak penyisihan grup B itu ditutup dengan manis oleh Filipina dengan skor 1-0. Gol semata wayang di pertandingan ini dicetak oleh Martin Christensen lewat eksekusi penalti pada menit ke-63. 3 poin membawa Filipina ke semifinal.
Perjuangan timnas Indonesia di Asian Cup 2024 terhenti. Raihan 4 poin tak cukup membawa skuad Garuda kembali bermain lebih. Selain itu, kesuksesan Filipina melaju ke semifinal diuji tim kuat ASEAN sekaligus kandidat juara turnamen, yakni Thailand. Thailand sebagai juara grup A lebih dulu menyambangi markas Filipina di Manila, tepatnya di Stadion Rizal Memorial. Dalam laga itu, kedua tim saling jual beli serangan. Bertanding sebagai tuan rumah di leg pertama semifinal bukan perkara mudah bagi Filipina, meski disambut dengan penuh sukacita oleh para fan. Pasalnya hal itu justru mendatangkan ketakutan, bahkan sampai membuat sang pelatih Albert Capelas dalam tanda kutip mengemis. Capelas memohon kepada masyarakat Filipina agar datang menyaksikan langsung pertandingan dan memenuhi Stadion Rizal Memorial. Publik Filipina lewat salah satu media lokalnya juga merasakan ketakutan yang sama, yakni laga The Skulls melawan Thailand di Manila sepi penonton. Benar saja, dalam laga yang berlangsung barusan, penonton yang hadir tidak terlalu banyak, seolah laga itu bukan laga semifinal. Tentu hal itu sangat disayangkan, mengingat Filipina butuh dukungan supporter yang banyak. Bek timnas Indonesia yakni Sandy Wells kembali mendapat kepercayaan sebagai starter di klub Cafe Michelin dan hampir mencetak gol dalam lanjutan Liga Belgia. Sandy Wells kehilangan banyak menit bermain di klub berjuluk The Kakers tersebut pada musim ini. Dibanding 4 musim sebelumnya bersama dengan Michelin, pemain 29 tahun tersebut jarang diturunkan. Musim ini Sandy Wells baru bermain 7 kali dengan perincian 6 laga di Liga Belgia dan 1 pertandingan di turnamen dalam negeri. Dari 7 kali bermain, Sandy Wells hanya menjadi starter sebanyak 3 kali. Pada pertandingan Boxing Day, Liga Belgia yang berlangsung pada Jumat 27 Desember 2024, Sandy Wells kembali dipercaya menjadi pemain inti. Pemain timnas Indonesia itu tampil sebagai bek dalam formasi 3-4-2-1. Meski bermain sebagai bek, daya jelajah Sandy Wells tak terbatas di area pertahanan saja. Mantan pemain timnas Belanda U19 itu juga masuk ke kotak penalti lawan. Bahkan Sandy Wells tercatat memiliki peluang membobol gawang lawan. Sandy Wells yang berada di kotak 16 besar mendapatkan kiriman bola dari winger Petel Dahl. Setelah mengontrol bola, Sandy Wells yang dibayangi pemain lawan berupaya menendang bola ke arah gawang. Kiper lawan pun berupaya menjangkau bola yang dilepas Sandy Wells. Sayang si kulit bundar melambung melewati mistar gawang tersebut. Sandy Wells bermain 74 menit dalam pertandingan itu. Selama berada di lapangan, Sandy Wells tercatat menyentuh bola sebanyak 93 kali. Dari 85 kali mencoba melepas umpan, 76 diantaranya tepat sasaran ataupun mencapai 89%. Michelin bermain imbang tanpa gol dengan Standard Liège. Kini Michelin ada di peringkat ke-8 Liga Belgia. Hasil imbang ini juga menambah deretan catatan unik ketika Sandy Wells bermain sebagai starter Michelin, selalu bermain imbang dalam waktu normal. Sebelumnya, Michelin bermain imbang 1-1 melawan klub Burgers di Liga Belgia dan imbang 2-2 dengan Briscourt sebelum kalah adu penalti pada Piala Belgia. Bintang AC Milan Tijani Reinders mengapresiasi pihak Eliano Reinders yang membela timnas Indonesia. Tijani dan Eliano mengikuti jejak beberapa kakak dan adik yang membela 2 negara berbeda. Tijani berseragam oranye, sedangkan Eliano kini berkostum merah putih. Kedua pesepak bola itu memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang berasal dari Maluku, bernama Angelina Lekautompesi. Sementara sang ayah adalah Martin Reinders, mantan pemain bola asal Belanda. Tijani merupakan pemain yang sempat didekati PSSI untuk bergabung ke timnas Indonesia. Namun Tijani memilih skuad Belanda. Eliano yang justru belakangan bergabung dan sudah memiliki caps di skuad Garuda. Dia adalah teman baik saya. Kami berbagi segalanya dan kami mengobrol setiap hari. Sekarang dia bermain untuk timnas Indonesia dan saya sangat bangga, ujar Tijani Reinders. Eliano sudah menandai debut bersama dengan timnas Indonesia saat bermain sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain bangga lantaran sang adik memperkuat timnas Indonesia, ada hal lain yang juga membuatnya besar hati soal Indonesia, yakni perihal nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya. Ibu saya orang Indonesia, dan ayah saya orang Belanda. Saya dan saudara saya adalah campuran. Putra saya, Shafin, adalah perpaduan yang luar biasa, karena istri saya berasal dari Irak.
ucap Tijani Reinders. Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Dari budaya Belanda, saya belajar untuk tetap membumi, dan dari sisi Indonesia, saya belajar untuk sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan dan dicapai. Jelas Tijani Reinders.